Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait bantuan sosial bansos yang ada di tahun 2022. Jadi bagaimana di tahun 2022 ini beberapa bansos ini akan ada atau tidak. Yang pertama itu adalah PKH. Nah, kalau kita lihat PKH ini kan merupakan program rutin ya. Ya, karena program rutin maka masih ada peluang, apalagi ada berita terkait 74 triliun dianggarkan untuk PKH di tahun 2022. Nah, kalau Anda memiliki apa kartu seperti ini, ya ini tahun lama ini ya 2014 2015. Yang sekarang kan merah putih ya. Jadi di kartu ATM merah putih itu Anda bisa mengambil uang kalau PKH ataupun beras BPNT. Jadi kalau PKH ini harusnya dapat beras juga ya, berbeda dengan BPNT. Tidak selalu mendapat PKH dikarenakan PKH ini adalah program yang memiliki komponen sosial. Komponen itu meliputi anak sekolah. Jadi bukan hanya lansia tetapi ada anak sekolah karena di sana karena nama programnya ya program keluarga harapan ya. Jadi ya memang harus harus diharapkan turunannya ini akan mengurangi kemiskinan sebenarnya seperti itu. Jadi PKH di tahun 2022 ini semestinya tetap ada ya. Walaupun mungkin ada perubahan, terdapat data baru ataupun data yang dikurangi. Jadi tergantung dari kebijakan nanti di tahun 2022. Tapi masih bisa diharapkan jika ibu-ibu akan menyekolahkan anaknya yang memiliki PKH harus tetap sekolah. Kalau tidak sekolah ya nanti bisa ditarik bantuan PKH itu karena memang tidak melaksanakan kewajiban. Ya begitu pula dengan pendampingnya ya. Kalau programnya ada ya pendampingnya otomatis masih bekerja ataupun operator ataupun korkapnya ya ini tadi kalau tidak ada penyalahgunaan ya tetap bekerja secara normal untuk PKH di tahun 2022. Nah, BPNT di tahun 2022 itu juga tetap dilakukan ya. Ada pandemi atau tidak, BPNT tetap dilaksanakan di tahun 2022. Nah, tinggal e-warungnya ini nanti di tahun 2022 ini seperti apa. Tentunya mungkin kalau ada perubahan kebijakan ya ditunggu saja. Tapi secara anggota BPNT, ibu sebagai penerimanya itu nggak masalah, ibu bisa mengambil dimanapun itu ya. Nah, jadi kalau ditransfer ya nilainya tetaplah 200.000 per bulan dan ibu bisa membelanjakan ke e-warung BNI atau BTN dan e-warung Himbara ya yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi masih bisa lah untuk diambil ya bantuannya di tahun 2022. Nah, KIS ini bagaimana? KIS ini karena adanya BPJS Kesehatan di akhir tahun 2021 ini melakukan pengecekan vaskes ya dengan istilah tertentu. Nah, KIS ini juga masih bisa digunakan di tahun 2022 karena BPJS Kesehatan masih melakukan pengecekan fasilitas kesehatan di akhir tahun. Jadi kalau ibu-ibu mengecek bantuan secara online ya, maka akan terlihat di tulisan PBI. Kalau PBI itu ya artinya KIS ya. Silakan dicek kalau di nama ibu ada PBI gitu berarti ya itu dapat KIS. Ya. Nah, nanti kalau keluar atau tidak itu permasalahan yang berbeda. Nanti akan kita jelaskan di akhir video. Jadi tolong dilihat sampai video ini habis karena ada penjelasan terkait yang tidak keluar ataupun yang keluar. Nah, BST ini apa? BST ini bantuan sosial tunai dan ini kalau dari sejarahnya ini memang karena ada pandemi akhirnya muncul bantuan sosial tunai. Jadi waktu bantuan sosial tunai ini diberikan maka hampir seluruh warga masyarakat akan mendapat ya dengan kategori tertentu. Ya, jadi memang tujuannya untuk
pemulihan ekonomi nasional. Jadi ada istilah lagi nih, bantuan sosial yang didukung atau dikategorikan sebagai pemulihan ekonomi nasional. Ya, yang di tahun 2021 itu yang ibu-ibu peroleh itu adalah bantuan PEN, pemulihan ekonomi nasional. Jadi untuk BSB juga demikian. Kalau ibu-ibu tahu yang logonya BSB ya, bantuan sosial beras, atau ibu bisa cek di video yang lain terkait bantuan sosial beras, nah itu memang bersandingan dengan bantuan beras PPKM. Jadi ini memang karena ada pandemi, terus ada bantuan berupa beras. Jadi kalau yang masuk data PKH ya sebagian masuk data PKH maka mendapat BSB. Kalau yang tidak mendapat akan mendapatkan beras PPKM. Nah, kalau di logonya itu berbeda ya, logonya di berasnya itu berbeda. Tetapi isinya ya tetap sama, seharusnya ya beras berkualitas unggul, harusnya demikian. Nah, terus bantuan yang lain gimana? Kalau berdasarkan web di Kemensos ya bisa ibu-ibu cek di Kemensos itu tetap ada. Jadi bantuan prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung UMKM, dan bantuan subsidi upah ya kalau nggak salah BSU itu. Nah itu ada prosedurnya juga. Jadi bisa ibu cari di website. Kalau BSU sebelumnya sudah saya jelaskan. Bantuan sosial beras juga saya jelaskan, terus bantuan PKH, BPNT juga ada ya, tinggal mungkin ada bantuan yang lain yang belum saya jelaskan, misal subsidi listrik ya itu belum saya jelaskan. Nah, jadi intinya kalau ada program bantuan, ibu-ibu itu bisa menanyakan pada dinas yang terkait ya, misalkan subsidi listrik, ya ditanyakan ke PLN seperti itu. BPNT ya ditanyakan ke pendamping BPNT, jangan sampai BPNT ditanyakan ke PKH seperti itu. Ya, jadi memang banyak dari kita ya yang memang tidak paham karena bantuan ini taunya ya Kemensos gitu aja. Jadi jangan khawatir ya, di tahun 2022 semua bantuan ya 90% ada ya, karena ini adalah bantuan rutin, kecuali bantuan terkait pandemi ya, itu dimungkinkan dihilangkan. Tetapi kalau untuk BSU, terus PKH, BPNT itu masih bisa Ibu gunakan ya, jika tidak ada pengurangan ataupun perubahan kebijakan. Tapi ya 90% lebih lah itu jalan. Nah, sekarang bagaimana jika Ibu masuk data tetapi uangnya atau berasnya ini tidak keluar? Nah, itu perlu bahkan BSU ya sudah ada diproses gitu tapi nggak keluar. Jadi penjelasannya sebenarnya jika Ibu terkait bantuan maka proses ini bisa masih di dinas terkait ya. Kalau misalkan di PKH ya di Dirjen PKH ataupun di Kemensos, jadi belum diproses ke bank. Nah, belum diproses dari dinas dari pemerintah ke bank ini apa? Berarti ada verifikasi dulu mungkin di sana. Jadi memang tidak bisa secara langsung ya. Jadi walaupun di sana dituliskan proses gitu ya, ya prosesnya di pusat kan kita tidak tahu detailnya ya. Yang jelas nama ibu keluar seperti itu. Nah, terus misalkan ibu mau daftar nih ya, biasanya daftar terus pingin langsung keluar. Nah, itu lagi malah harus antri dengan DTKS ya, karena datanya DTKS ini kan banyak sekali ngumpul di situ. Jadi walaupun ibu daftar tahun ini ya, belum tentu tahun depan keluar ya, belum tentu tahun depan keluar. Jadi masih menunggu. Terus bagaimana jika saya menginginkan bantuan ya, dan ibu memenuhi persyaratan? Ya tetap ibu bisa lapor ke desa, bilang ke desa, mohon maaf Pak, ini ada keluarga Ibu X ini terkategori miskin, akan mendaftar di DTKS untuk desil 10 misalkan, atau ngomong aja mau mengurus surat kemiskinan untuk mengajukan bantuan sosial, tolong dimasukkan di sistem yang ada di desa. Nah, kemudian desa akan menerima, iya Bu akan saya terima. Nah, nanti akan ditunggu saja. Ditunggu saja ini belum tentu sebulan setahun ya.
karena proses dari input data di desa sampai ke pusat ini kan ya itu tadi ya, banyak-banyak berdoa lah seperti itu. Banyak-banyak berdoa, jadi ibu-ibu bisa menunggu dulu terkait apa data yang sedang diproses tersebut. Jadi tidak bisa langsung. Jadi tergantung tergantung dari pusat itu sendiri. Nah, mungkin itu ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, nanti bisa kita cek apakah ada berita kembali di sana.